Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Ilyasa Satriani di dunia podcast kesehatan. Hari ini saya ingin membahas mengenai seputar psikologi kesehatan, mengenai berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Nah, arti berjalan perlahan itu apakah kita harus menggunakan kursi roda ataupun menggunakan tongkat untuk berjalan? Berjalan perlahan itu apakah kita harus yang namanya berjalan sambil menikmati suasana yang ada di perkotaan ataupun pedesaan? Apakah berjalan perlahan itu sambil menikmati kondisi rumah warga setempat? Apakah di rumah warga tersebut lagi sedang membutuhkan pertolongan ataupun warga tersebut lagi tidak membutuhkan pertolongan? Berjalan perlahan itu apakah berjalannya itu setengah-setengah, nanti berhenti, nanti jalan, nanti berhenti, nanti jalan, untuk yang namanya meniti sebuah kehidupan? Berjalan perlahan itu apakah kita berjalan sambil mencatat hasil description apa yang kita amati di sebuah perjalanan tersebut, habis itu kita tuangkan di selembar kertas, habis itu yang namanya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu termasuk berjalan perlahan? Jawabannya adalah hampir tepat seperti itu ya. Jadi yang namanya berjalan itu apa sih? Jadi yang namanya berjalan itu sama juga yang namanya menikmati. Berjalan itu hampir mirip dengan kata menikmati. Berjalan itu artinya meniti. Berjalan itu artinya mengukur. Berjalan itu artinya yang namanya melihat sebuah fenomena yang kita belum ketahui dari dulu. Berjalan itu yang namanya artinya itu adalah yang namanya mengamati kondisi sekitar. Berjalan itu artinya yang namanya melihat suasana di sebuah perkotaan atau pedesaan. Apakah di perjalanan kita ada yang sedang ricuh ataupun tidak? Di perjalanan kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan ataupun tidak? Di perjalanan itu apakah ada orang-orang yang anarkis atau tidak? Kalau ada orang-orang tersebut, kita pisahkan, atau yang namanya kita kasih tahu, atau yang namanya kita kasih kode, atau yang namanya kita kasih arahan ke jalan yang baik. Itu arti dari perjalanan yang baik. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang berjalan, itu yang namanya bukan artinya tuh kita lagi menikmati liburan, ya. Bukannya yang namanya berjalan itu maksudnya ke tempat yang kita sukai, ya. Habis itu yang namanya kita di tempat tersebut, ya udah, kita menghabis-habiskan uang, kita yang namanya makan-makan, habis itu kita shopping-shopping belanja, habis itu yang namanya kita menikmati hasil belanjaan kita, dan terus besok di hari Minggu depan kita mau jalan-jalan lagi ke laut, habis itu kita menghabiskan uang di situ, habis itu yang namanya kita pergi ke SeaWorld. Di SeaWorld pun juga yang namanya kita cuma numpang selfie, numpang foto-foto, numpang berdiri. Terus yang namanya kita cuma melihat sebuah pemandangan yang ada di laut, kita melihat ikan-ikan yang ada di laut, kita yang namanya melihat sebuah ikan-ikan yang besar, kita melihat ikan-ikan yang secara gambar ataupun objek, kita belum pernah melihat ikan tersebut, tapi kita dengan istilahnya melihat secara langsung di SeaWorld, itu yang namanya kita melihat bahwa ada ikan-ikan langka yang masih hidup sampai sekarang. Habis itu kita foto, habis itu selesai, kita jalan lagi, habis itu kita diam-diam makan, habis itu baru kita selfie lagi, habis itu kita buat TikTok di SeaWorld. Bukan itu sebenarnya jalan-jalan. Jadi yang namanya jalan-jalan itu kita artikan tuh sebagai kita itu mengambil pelajaran di luar. Itu arti yang namanya perjalanan. Perjalanan itu artinya yang namanya kita itu mengamati yang namanya setiap objek-objek benda secara deduktif dan intrinsik. Itu yang namanya arti kita berjalan. Berjalan itu bukan yang namanya hanya mengukur jalan seperti itu.
Ya, arti dari berjalan itu bukan hanya yang namanya kita menikmati suasana di sebuah perkotaan atau pedesaan, apakah perkotaan atau pedesaan aman atau tidak, ya. Terus yang namanya di pedesaan atau perkotaan ada perempuan yang cantik apa tidak. Terus yang namanya di pedesaan atau perkotaan ada orang-orang yang menawarkan pekerjaan pada kita atau tidak. Terus yang namanya di perjalanan itu apakah ada orang yang ingin membarengi kita, apakah yang namanya di perjalanan tersebut ada yang mengajak kita untuk liburan. Bukan seperti itu arti perjalanan, ya. Jadi yang namanya arti dari perjalanan itu meniti hidup, itu yang paling tepat, ya. Jadi yang namanya perjalanan itu layaknya sebuah KKN. Seperti itu. Kita kalau dengar kata KKN, itu perjalanan yang sebenarnya. Seperti itu, ya. Bukannya yang namanya perjalanan kita cuma nyeduh kopi, habis itu kita minum, habis itu kita ke Starbucks atau Warpat, habis itu kita makan jagung bakar, sosis bakar, kita makan krim sup, terus yang namanya kita makan yang namanya roti mozzarella, terus yang namanya kita makan yang namanya hotdog, atau yang namanya kita makan apa yang namanya popcorn, atau kita makan yang namanya roti canai. Bukan seperti itu perjalanan. Seperti itu, ya. Kita tuh yang kita pikirkan saat kita berjalan itu ya udah kita melampiaskan sebuah amarah. Itu betul. Arti dari perjalanan itu artinya melampiaskan sebuah amarah, ya. Dengan kita berjalan itu yang namanya penat di dalam kehidupan kita, atau yang namanya dada yang tadinya sesak itu menjadi tidak sesak karena apa? Kita berjalan. Karena dengan kita berjalan, kita yang namanya menghasilkan banyak oksigen di dalam tubuh. Seperti itu, ya. Dengan kita yang namanya berjalan, kita yang namanya bisa mengobati istilahnya rasa sakit hati kita kepada orang lain. Seperti itu. Dengan kita berjalan, kita akan melupakan sebuah kejadian-kejadian yang buruk. Itu arti kata berjalan. Seperti itu, ya. Dengan kita berjalan, yang tadinya tugas-tugas itu terasa sulit di dalam hati sampai tidak bisa dicerna di otak, dan perjalanan menuju ilmu tersebut atau perjalanan menuju sebuah akar permasalahan di bidang ilmu udah tadinya buntu, dengan kita berjalan jadi ada solusi untuk mengerjakan tugas tersebut, supaya yang tadinya kita merasa kesulitan menjadi pekerjaan tersebut terasa mudah dan terasa yang namanya ringan dalam sekejap. Seperti itu, ya. Rasanya itu seperti yang namanya kita itu lagi yang namanya memecahkan sebuah teka-teki. Ketika yang namanya kita lagi sedang memecahkan sebuah teka-teki, tiba-tiba sebuah angin datang, sehingga yang namanya teka-teki tersebut yang tadinya tidak ketemu menjadi ketemu berkat apa? Ada sebuah angin yang istilahnya menggerakkan sebuah puzzle ke tempat yang baik, ke tempat yang paling tepat. Nah, ini yang namanya kita sebut dengan perjalanan. Seperti itu, ya. Jadi perjalanan itu artinya meniti sebuah ilmu, ya. Perjalanan itu artinya yang namanya meniti sebuah kehidupan, ya. Dengan kita berjalan itu yang namanya apa? Sebuah penglihatan kita itu yang namanya yang tadinya ketutup dengan yang namanya sebuah apa? Sebuah pekerjaan, mata kita yang tadinya ditutup dengan sebuah yang namanya apa? Sebuah eksperimen yang berat banget, ya. Yang tadinya mata kita tuh melihat sebuah pekerjaan yang rumit, pekerjaan yang membutuhkan hitungan dan logika. Dengan kita berjalan, kita disudutkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan-pemandangan yang membuat hati kita tenang, pemandangan-pemandangan yang membuat sinyal di otak kita makin kuat. Itu arti kata berjalan. Seperti itu, ya. Jadi berjalan itu yang namanya meniti sebuah kehidupan, ya. Dengan kita berjalan, kita yang namanya selangkah demi selangkah jauh lebih maju lagi. Itu arti kata berjalan. Berjalan itu artinya yang namanya mengubah kondisi kehidupan kita. Dengan berjalan itu kita tuh merubah mental kita.
Dengan kita berjalan itu, kita itu merubah pondasi kehidupan kita. Kita mengubah yang namanya situasi kehidupan kita yang tadinya rumit, dipenuhi dengan kendala dan bencana. Jadi yang namanya dengan kita berjalan, kita melihat suasana orang-orang yang lebih susah daripada kita, dan habis itu kita tolong orang tersebut. Habis itu kita ajak main orang tersebut. Itulah yang namanya perubahan drastis nanti di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita berjalan, itu yang namanya berarti kita itu sedang membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Seperti itu. Dengan kita berjalan, kita tahu nih, ternyata masih ada ya orang-orang yang hidupnya tuh lebih sengsara daripada kita. Nah, kita harus banyak bersyukur seperti itu, dan kita ucapkan alhamdulillah seperti itu ya. Terus yang namanya kita dengan berjalan, berarti yang namanya kita yang namanya melihat dunia. Menurut kita dunia itu rasanya tuh sulit untuk kita kejar, sulit untuk yang namanya kita istilahnya pahami isi dunia ini, sulit daripada yang namanya kita mencari akar masalah di dalam kehidupan dunia yang belum kita lalui, yang belum kita pernah pijaki, atau yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Seperti itu ya. Rasanya dunia ini yang namanya tidak adil. Rasanya tuh yang namanya dunia ini penuh dengan kesalahpahaman. Dunia ini yang namanya penuh dengan tipu daya muslihat. Dunia itu penuh dengan yang namanya teka-teki yang belum pernah terpecahkan. Dunia itu yang namanya penuh dengan istilahnya sebuah rahasia-rahasia di dalamnya. Kan ada kan buku yang isinya tuh yang namanya dunia yang disembunyikan. Seperti itu ya. Apa sih isinya dari dunia yang disembunyikan? Jadi yang namanya isi dari dunia yang disembunyikan itu adalah yang namanya sebuah objek atau benda ataupun perisai ataupun makanan ataupun minuman yang belum pernah kita jajal sebelumnya. Habis itu kita buat itu minuman dan makanan, dan habis itu kita sebarkan kepada orang lain, dan orang lain baru tahu, oh kamu ternyata jual makanan ini ya, oh kamu ternyata jual minuman ini, perasaan saya baru pernah lihat deh minuman atau makanan tersebut, perasaan saya baru pernah lihat deh emas ada yang seperti ini modelnya, bentuknya, warnanya, oh ternyata saya yang namanya baru lihat ada tas yang cantiknya seperti ini, tasnya unik, tasnya itu ada manik-maniknya yang terbuat dari intan permata. Nah, intan permata ini belum pernah saya temukan di yang namanya sebuah pasar-pasar yang ada di wilayah ini. Saya belum pernah lihat tas yang sebagus ini di mall manapun. Kamu mendapatkan tas ini dari mana? Ternyata kita dengan yang namanya rendah hati, dan kita yang namanya menjawabnya dengan penuh rasa, kita menjawab, ini tas, ini makanan, dan ini minuman, ini saya yang pertama kali buat. Nah, ini isi dari yang namanya dunia yang disembunyikan, yang akhirnya ada orang yang menemukannya, dan habis itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan inilah yang menjadi ladang kebaikan untuk masyarakat yang belum pernah memahami teori-teori tersebut, sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai teori-teori tersebut. Berkat apa? Berkat kita yang mengajarkan dia ilmu dan pemahaman teori. Seperti itu ya. Dengan kita yang istilahnya mengajarkan bagaimana cara membuat milkshake yang baik dan benar, sesuai dengan tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, sesuai dengan yang namanya standar baku yang ada di jurnal yang kita baca, ataupun cara pembuatan yang kita lihat di YouTube. Nah, itulah yang kita tonton, bisa menghasilkan banyak kebaikan yang kita ajarkan nanti kepada mereka yang tidak mengetahuinya, sehingga yang namanya mereka-mereka hidupnya itu menjadi lebih sehat. Berkat apa? Berkat kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Seperti itu ya. Berkat kita menemukan sebuah teori yang jarang orang ketahui, dan habis itu kita nggak simpen tuh teorinya, kita ajarkan kepada orang lain melalui sebuah perjalanan. Seperti itu. Nah, ini inti dari perjalanan hidup. Seperti itu ya.
Jadi yang namanya ayo kita yang namanya meniti sebuah perjalanan yang belum kita ketahui. Ayo kita nggak apa-apa yang namanya kita mau didengar suara kita ataupun tidak, ya. Mau yang namanya kita digaji ataupun tidak, ya. Yang penting kita ajarkan dulu ilmu kepada orang lain. Nanti orang lain akan cinta terhadap kita. Kalau orang lain udah cinta terhadap kita, maka yang namanya gaji ataupun yang namanya gaji ataupun yang namanya sebuah keuntungan itu akan jauh lebih besar. Seperti itu. Berkat apa? Berkat orang itu udah cinta terhadap diri kita, sehingga yang namanya gaji nanti akan disesuaikan dengan standar kehidupan kita. Ini arti dari meniti perjalanan hidup. Seperti itu ya. Nah, contoh yang namanya berjalan itu apa sih? Contohnya itu adalah berjalan dari rumah kita menuju rumah orang lain untuk yang namanya orang lain diajarkan ilmu kepada kita. Ya, contohnya ada guru les yang ingin mengajarkan anaknya itu yang namanya bimbel. Nah, ini perjalanan hidup yang paling berharga. Harusnya orang-orang tuh seperti ini kehidupannya. Bukannya berjalan ke hotel, bukannya berjalan menuju kemana, menuju ke laut, bukan berjalan tuh menuju kemana, menuju ke tempat-tempat yang tidak baik. Berjalan itu tuh menuju ke tempat yang baik harusnya. Seperti itu ya. Ini inti dari perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup tuh kita ibaratkan sebuah waktu. Ya, untaian waktu. Seperti itu arti dari perjalanan hidup. Seperti itu ya. Dari waktu ke waktu kita harus berubah di dalam kehidupan ini. Ini arti kata berjalan. Bukannya berjalan itu dari waktu ke waktu kagak ada perkembangan. Ini sama aja kita berjalan tuh bukan maju ke depan, tapi yang namanya kita mundur ke belakang, akhirnya apa? Kita kejeblos. Seperti itu. Nah, ini seburuk-buruknya perjalanan hidup seseorang. Seperti itu ya. Ini seburuk-buruknya perjalanan. Kita nggak bakal nyampe ke tempat tujuan kalau misalnya kita jalannya mundur. Tapi kalau kita jalannya maju dan kita jalannya cepat, ini akan lebih baik. Dan inilah yang namanya kita akan masuk ke tempat tujuan dengan selamat dan penuh dengan bahagia. Seperti itu. Dan perjalanan kita akan membuahkan hasil yang besar, keuntungan yang besar, dan yang namanya perjalanan kita ke tempat tujuan yang positif, ke tempat tujuan yang indah, ini akan jauh lebih cepat nyampenya. Seperti itu ya. Inti dari perjalanan, kita nggak disuruh kok berjalan cepat. Enggak. Karena berjalan cepat pun juga nggak baik untuk kesehatan. Berjalan cepat itu bisa merusak jantung ya. Berjalan cepat itu yang namanya kita itu sama aja dengan orang-orang yang sombong. Ini fakta loh. Makanya guru-guru kita mengajarkan bahwa kita kalau berjalan jangan terlalu cepat. Dan berjalan itu nunduk. Bukanlah yang namanya membusungkan dada. Bukan. Berjalan itu nunduk. Ya. Seperti yang namanya air terjun, seperti yang namanya bunga-bunga yang ketika kita pegang itu kuncupnya dia akan dia akan yang namanya meranum, dia itu akan yang namanya menunduk, bahkan dia akan melepaskan sebagian putiknya supaya bunga tersebut tidak terlihat indah di mata orang yang melihatnya. Ini arti dari sebuah filosofi. Jadi yang namanya bunga tersebut ketika kita sentuh, itu yang namanya putiknya pada bertebaran. Jadi bunga tersebut yang tadinya orang-orang melihat, wah bunganya cantik ya. Ternyata ketika kita pegang bunga tersebut rontok, itu kadar putiknya tuh rontok. Terus yang namanya kayak serabut-serabut bunganya tuh pada rontok semua ya. Terus yang namanya putiknya tersebut atau nektar bunga tersebut yang tadinya wangi jadi nggak wangi ya. Ini mah bunga tersebut berarti saya bilang nggak cantik. Bunga tersebut yang namanya jelek. Sebenarnya bunga tersebut cantik, tapi dia nggak mau dilihat oleh banyak orang. Karena apa? Kalau misalnya bunga tersebut dilihat banyak orang, dia itu yang namanya rasanya malu seperti itu dilihat banyak orang. Makanya ketika kita pegang itu bunga, dia langsung rontok. Ini contoh bunga yang baik yang harus kita
tanam di pekarangan rumah kita. Karena apa? Dia yang namanya masih punya rasa malu. Sekarang orang ini berjalan tidak punya rasa malu gitu. Dia yang namanya beli makanan, habis itu yang namanya kita yang namanya kabur, habis beli makanan nggak bayar, seperti itu ya. Terus yang namanya kita tuh sering mengutang. Kita yang namanya pergi ke mall, kita shopping, belanja, kita beli mobil, tapi bayarnya kredit. Padahal dia orang kaya, seperti itu ya. Tapi bayarnya tuh masih kredit, seperti itu ya. Bayarnya itu masih nyicil. Padahal dia orang kaya, orang terpercaya. Dia tuh orang tangan kanannya bos, seperti itu. Dia tuh orang kepercayaannya bos. Tapi kenapa dia beli barang-barang mewah, dia beli mobil, dia beli sepeda motor, dia beli yang namanya makanan dan minuman, itu yang namanya masih ngutang. Kenapa? Karena yang namanya di dalam pemikiran dia itu yang namanya hanya ingin dipandang sebelah mata. Seperti itu, ya. Ini arti dari yang namanya perjalanan yang buruk nih, seperti ini. Ya. Dia ingin dipandang sebelah mata. Dia tuh yang namanya ingin dipandang oleh HRD-nya. Dia ingin dipandang oleh wakil rektor. Dia ingin dipandang oleh sebuah manajer bawahannya dia. Wah, kamu ini punya mobil, punya motor. Wah, hebat banget kamu ya. Kamu udah bener-bener orang sukses. Kamu yang namanya bayar ini cash atau ngutang atau nyicil. Tapi kalau misalnya kata orang tersebut, dia bilangnya ini saya cash loh. Ini saya bayar langsung konstan di hari ini juga. Sehingga yang namanya saya udah punya nih semua harta kekayaan ini beserta isinya. Saya sudah punya mobil, saya udah punya motor, saya udah punya belanjaan yang mahal. Orang-orang gak mampu beli barang-barang ini di toko ini. Tapi saya berhasil beli semua barang-barang ini dengan cash, seperti itu. Mungkin yang namanya orang kalau beli sayur-sayuran paling di pasar ecek-ecek ataupun yang namanya di tukang sayur. Kalau saya kalau beli sayuran atau buah-buahan selalu di mall atau selalu di supermarket ataupun selalu beli di toko-toko buah yang di situ buah tersebut dikasih sebuah yang namanya pengharum ruangan, buah tersebut dikasih yang namanya sebuah pengawet yang ketika kita cium bau pengawet tersebut wangi. Saya beli di tempat-tempat seperti itu. Terus yang namanya buah-buahannya tuh sering disemprot supaya steril. Sedangkan buah-buahan di tempat sayur atau yang namanya di tukang sayur ataupun di gerobak sayur ataupun di tempat sayur lainnya itu nggak sering disemprot buah-buahannya. Sehingga banyak buah-buahan yang pada busuk-busuk dan rasanya nggak enak. Tapi saya dong beli buah, sayur-sayuran ya, itu selalu disemprot supaya higienis. Seperti itu. Dia tuh udah belagunya minta ampun. Seperti itu ya. Bilang ke bawahannya tuh seperti ini. Tiba-tiba pas sampai ke rumah, dia ngadu kepada orang tuanya. Saya banyak banget nih bu, pak, tagihan pak. Saya banyak tagihan bu. Ternyata pas dilihat, ini isi dari nokta belanja dia yang sangat banyak. Dan dia tidak mampu membayarnya. Sehingga yang namanya dia kalau misalnya dalam waktu dekat gak bisa membayar semua tagihan hasil dari belanjanya dia, gak bisa bayar tuh yang namanya mobil dan motor, dia bakal diusir dari yang namanya rumah tersebut. Seperti itu ya. Tapi laganya udah sok kayak pejabat tinggi di depan relawan. Tapi di depan orang tua ciut dia. Ini ya orang-orang yang perjalanannya dipenuhi dengan kepalsuan. Inilah perjalanan yang dipenuhi dengan kebohongan. Inilah perjalanan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti itu ya. Jadi yang namanya perjalanan itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain ini dipenuhi kebahagiaan. Nanti dari tempat lain menuju ke rumah kita lagi ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Bukannya yang namanya kita dari rumah kita menuju ke kantor ini dipenuhi kebahagiaan, ketika dari kantor ke rumah kita pulang dalam keadaan sedih, raut wajah kita muram, cemberut. Terus yang namanya kita pulang dari tempat rekreasi bukannya seneng malah marah-marah. Nah ini perjalanan apa seperti ini? Seperti itu ya. Ini perjalanan gak ada hasilnya. Seperti itu. Ini perjalanan membuat rugi doang ini. Rugi pendapatan, rugi yang namanya pengeluaran. Seperti itu. Rugi yang namanya
dari segala macam sisi ataupun bentuk. Kita yang namanya melihat sebuah pemandangan jadi tidak selera, kita melihat pemandangan jadi tidak diliputi dengan ilmu, tapi kita melihat pemandangan itu cuma untuk menyimpan ego dan dendam. Kita yang namanya melihat pemandangan, tapi pemandangannya yang namanya kita kaitkan dengan kehidupan kita yang pahit, dan pemandangan tersebut kita kaitkan dengan sebuah rencana yang buruk untuk yang namanya menghancurkan harga dan martabat seseorang. Ini perjalanan yang buruk yang harus kita hindari. Seperti itu ya. Ini inti dari perjalanan. Jadi perjalanan itu dari rumah ke tempat tujuan itu harus dalam keadaan bahagia, dan pulang lagi juga dalam keadaan bahagia. Bukan kita pulang dalam keadaan sedih, bukan. Ini nggak termasuk jalan-jalan ini kalau kita pulang dari tempat tujuan ke rumah dalam keadaan sedih. Seperti itu ya. Terus yang namanya di sini berjalanlah perlahan-lahan. Nggak usah terburu-buru. Tadi saya bilang apa ya? Nggak usah terburu-buru. Kita mau ngejar apa sih? Ya, kita mau ngejar apa di dunia ini? Semuanya tuh akan sirna. Dunia ini akan hancur. Dunia ini yang namanya tidak ada nilainya sebenarnya di mata manusia. Dunia ini ada nilainya di mata manusia karena manusia mempunyai ilmu. Coba kalau manusia ini hidup di dunia tanpa ilmu, ini dunia nggak ada nilainya. Karena dunia ini bisa yang namanya bernilai bagus karena di dalamnya tuh ada orang-orang yang meniti jalan kehidupan yang baik. Dunia ini menjadi bagus karena banyak orang-orang para penuntut ilmu. Orang ini sering membaca buku, dia sering mengasah skill, dia sering mengasah kehobiannya, dia sering melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat dunia menjadi indah dan mempesona. Dunia ini menjadi cantik, dunia itu menjadi indah dan menawan. Dunia ini menjadi yang namanya sebuah anjungan teknologi baru ini berada sekarang sampai saat ini. Dunia ini menawarkan sebuah teknologi yang canggih di dalamnya, teknologi yang selalu terbarukan. Mengapa? Karena yang membuat teknologi itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak sombong dengan ilmunya. Seperti itu, dia punya ilmu, tapi dia nggak sombong. Habis itu dia buat teknologi itu akan bermanfaat. Seperti itu. Coba kalau misalnya ada orang yang istilahnya membuat teknologi baru setiap harinya, dia yang namanya memajang tuh sebuah robot-robot dari yang lama sampai yang baru. Terus yang namanya sekarang ada robot bisa membuat kopi, robot tuh bisa yang namanya membuat soda, minuman bersoda, robot bisa membuat cetakan burger, robot itu bisa yang namanya disuruh memasak. Tapi yang menciptakan robot tersebut orang-orang yang tidak mau membagikan ilmu atau dia pelit sama ilmu. Ini robot ini nggak bakal bermanfaat loh. Seperti itu. Kita yang namanya buat teknologi secanggih apapun, tapi kalau orang-orangnya itu bersifat yang namanya obstruksional. Kalau misalnya orang ini memiliki sifat memiliki sifat modulation, ini manusia nggak ada harganya. Manusia tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Seperti itu ya. Manusia ini yang namanya tidak berguna untuk orang lain. Karena dia punya ilmu tapi cuman untuk mengejek orang-orang yang enggak punya ilmu. Atau dia punya ilmu cuman ingin melemahkan orang yang tidak punya ilmu. Ini sama aja bohong. Ini orang ini tidak ada nilainya. Seperti itu ya. Orang ini yang namanya harganya terlalu rendah. Seperti itu ya. Ini orang yang namanya mudah dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini orang ini nantinya akan mudah yang namanya dipalsukan oleh orang lain. Ini orang yang namanya mudah nantinya identitasnya akan dirusak oleh orang lain. Ini nanti orang tersebut mudah yang namanya kehidupannya akan
diporandakan ya kan, atau dihancurkan menjadi serpihan debu, atau dijadikan sebuah kertas yang hangus dan tulisannya udah tidak lagi berharga. Ini manusia ingin dijadikan seperti itu oleh yang namanya orang-orang yang jahat atau yang tidak bertanggung jawab, seperti sebuah serpihan kertas yang tidak ada nilainya. Seperti tulisan-tulisan yang istilahnya tulisan tersebut udah kita kerjakan dari pagi sampai malam, tapi kagak ada orang yang baca tulisan kita. Wah, ini capek banget dong orang seperti ini. Dia udah nulis panjang lebar, tapi nggak ada orang yang ingin membaca tulisan kita dan tidak mau menilai tulisan kita. Terus yang namanya kita mau mengumpulkan tugas ya, kita udah selesai nih ngerjain jurnal, kita mau ngumpulin tugas jurnal kepada dosen, tapi dosen sayangnya yang namanya nggak mau lagi menerima pekerjaan kita, atau yang namanya kita udah capek-capek ngerjain slide, atau yang namanya kita udah mengerjakan sebuah tugas-tugas dari awal sampai akhir, tapi yang namanya dosen itu tiba-tiba pindah dari kampus tersebut. Wah, ini nyesek banget dong kita yang namanya diajarkan oleh dosen tersebut, tiba-tiba dosennya pindah. Kita udah capek-capek ngerjain tugas makalah, tapi dosennya pindah, dan akhirnya dosen tersebut udah tidak lagi bertanggung jawab. Dosen tersebut tidak lagi yang namanya bisa memonton hasil karya kita. Kenapa? Karena kita udah tidak lagi diajarkan oleh dosen tersebut, dan dosen tersebut udah lepas tangan. Seperti itu. Wah, ini capek banget kita. Baru semalam kita ngerjain tugas, dosennya langsung pindah. Ini sakit banget. Ini hati kita sakit seperti itu. Ini dada kita sesak, dada kita sakit, jantung kita langsung melemah. Nah, ini yang namanya kalau misalnya kita berjalan nggak mau belahan-lahan tuh seperti itu. Maksudnya berjalan perlahan-lahan itu pelan-pelan dalam meniti hidup. Itu arti dari yang namanya berjalan perlahan-lahan. Kita gak dituntut untuk buru-buru untuk mencapai sebuah tujuan. Kita tidak membutuhkan yang namanya sebuah teman untuk yang namanya menyelesaikan masalah kita, tapi kita sendiri yang harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Diri kita sendiri yang harus bisa mengubah dunia yang tadinya sulit menjadi gampang kita lalui. Kita kalau naik jembatan yang mau runtuh, itu kita harus jalannya itu cepet-cepet atau pelan-pelan? Jawabannya pelan-pelan. Kenapa? Kalau cepat-cepat kita tuh akan terjatuh. Sama kalau kita mencari pekerjaan terlalu terburu-buru, kita kalau misalnya mencari kampus terlalu terburu-buru, kita kalau misalnya mencari sebuah kebahagiaan terlalu terburu-buru, takutnya kebahagiaan itu diselimuti oleh penderitaan. Seperti itu ya. Kita yang namanya kalau nyari kampus terlalu terburu-buru, kita kalau mencari pekerjaan terlalu terburu-buru, kita kalau memasak terlalu terburu-buru, itu rasanya menjadi nggak enak. Makanan tersebut menjadi pahit dan hambar. Kita kalau misalnya nih, kita ngerjain tugas psikotes, atau yang namanya kita lagi mengikuti kegiatan TOEFL. Nah, tapi kita mengerjakan tugasnya terburu-buru. Kita nggak bakal dapet yang namanya tempat kuliah sesuai dengan jurusan kita, dan tempat kuliahnya itu adalah tempat kuliah negeri. Kita nggak akan mendapatkan sekolah tersebut. Kenapa? Kita dalam mengerjakan sebuah pelatihan atau kita mengerjakan sebuah tugas untuk yang namanya supaya mendapatkan tempat kuliah negeri itu terlalu terburu-buru. Kita kalau menghitung terlalu terburu-buru sehingga hasilnya nggak memuaskan. Seperti itu ya. Kalau hasilnya tidak memuaskan, kita nggak bakal dapet tempat kuliah negeri. Kita akan mendapatkan tempat kuliah swasta. Seperti itu. Kita kalau bekerja, terus yang namanya kita terburu-buru dalam mencari pekerjaan, itu yang namanya kita bakal mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kita, dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan ilegal. Takutnya seperti itu ya. Ataupun yang kita sudah mendapatkan pekerjaan, kalau kita bekerja dalam keadaan terburu-buru, takutnya yang namanya dokumen-dokumen yang kita udah siapkan, itu kali aja dokumennya itu jadi salah. Seperti itu ya. Terus yang namanya hasil observasinya tuh menjadi buruk. Seperti itu. Kita yang namanya sudah nilai yang namanya tingkat intelligence dari kantor. Kita sudah menilai kadar yang namanya obstacle kantor. Kita yang namanya sudah melihat kadar tesis. Kita sudah melihat argumen dari setiap
dokumen yang ada di kantor, kita sudah melihat yang namanya isi dari yang namanya proposal kantor ya. Terus yang namanya kita sudah melihat yang namanya kita sudah melihat yang namanya kita tuh sudah yang namanya melihat sebuah yang namanya produktivitas kantor seperti itu. Ternyata yang namanya masih ada yang kurang. Menurut kita yang namanya dokumen tersebut sudah komplit, isinya tuh sudah bagus, isinya tuh sudah tersirat, tapi yang namanya berkat kita terburu-buru, ternyata masih ada dokumen yang salah kita masukkan, atau urutan dokumen tersebut tidak tepat gara-gara kita terburu-buru sehingga hasilnya tidak memuaskan seperti itu ya. Nah, jadi di sini berjalanlah perlahan-lahan, tetapi kamu jangan pantang menyerah untuk yang namanya menggapai kehidupan kamu yang lebih bahagia dan dipenuhi dengan keselamatan dan dipenuhi dengan yang namanya sebuah sanjungan dari orang-orang yang positif, sehingga kamu akan yang namanya mendapatkan sebuah yang namanya cinta dari orang lain yang tidak terduga masanya, tidak akan terbuai oleh waktu seperti itu. Jadi kamu akan diliputi oleh kebahagiaan dan citra diri dari orang-orang yang baik yang akan memeluk diri kamu, dan kamu akan menjadi orang yang bermanfaat nantinya di kemudian hari. Itu aja mengenai podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.